kita tunggu 2 menit lagi ya. Berapa jam lagi kita yok datang kemalaman juga. Oke. By the way, sebelumnya gue ngomong dikit dulu nih ya buat semua peserta yang udah hadir malam ini. Terima kasih. Sorry gue dadakan malam ini. Tapi karena malam ini ada Indo Cukong juga, saya cukup bahagia ya, cukup senang karena ada orang netral yang bisa memberikan kita masukan juga ya, Cok ya, gue rasa ya. Iya, benar. Oke, kita mulai sekarang. Silakan. Nunggu yang lain takutnya emang ada lagi on. Lagi pada mager. Gue ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak udah hadir pada saat dadakan begitu dan masih tercapai hampir 400, lumayan lah ya. Thank you buat semuanya. Nah, jadi malam ini ada beberapa pembahasan penting yang pengen kita sebagai dev dan sebagai keluarga dari Kunci juga pengen nanya pendapat teman-temannya. Jadi gini, kemarin terakhir yang pernah kita lakukan, saya pernah menjelaskan saya punya cita-cita, saya punya visi, oke. Ingin Kunci itu bisa diutilisasikan di semua use case, whatever it is, selama itu legal, selama itu tidak melanggar hukum dan didukung pemerintah. Guys, berat banget ya kan membahas dulu masalah pro kontra sebelum kita membahas use case yang sangat menyenangkan itu ya. Jadi pertama, pertanyaannya tadi oleh Mr. Vicky Leo itu bagus banget, terima kasih ya. Tadi pertanyaan itu adalah dihubungkan antara kita dengan ATG, betul? Iya. Saya tidak memungkiri dari pihak ATG memang ada approach ke kita untuk mengutilisasikan kunci koin. Nah, tapi saya tekankan sekali lagi bahwa kita belum menjanjikan apa-apa, tapi memang kita berpikiran untuk mengutilisasikan kunci koin itu untuk dipakai sebagai media untuk withdrawal di situ. Karena saya sudah sempat bertanya secara regulasi kepada regulator, memang kita juga melalui due diligence, melalui kita punya lawyer, semua perizinan dari ATG itu lengkap, tidak menyalahi aturan. Yang kedua, posisi pemikirannya cuma satu, selama itu tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan orang, dan kita pun tidak mengambil keuntungan apapun juga di ATG. Yang saya pikirkan adalah utilisasi use case, karena memang begitu itu legal dan itu bisa diutilisasikan, ekosistem kita dan suplaian kunci kita itu akan berkembang lagi. Nah, posisi ini nih, jadi kali ini ama ini nggak semua orang nanya, saya juga bertanya balik, boleh ya kepada siapapun ini, dan terutama saya pengen nanya juga kepada Indo Cukong selaku netral dan juga selaku edukator, bagaimana menurut kalian? Terima kasih. Kalau ada teman dulu Jok, silakan sebelum Indo Cukong menjawab. Ya, artinya di sini kalau gue mau nambahin sederhana sih, bahasa simpel lah. Sebelumnya kan kita juga udah pernah ya dengan topik yang mungkin lebih ke arah general. Target kunci koin ialah bagaimana ya, sebenarnya sama dengan yang disampaikan Kojul, kita lebih ke arah open untuk siapapun, for apa bisnis apapun atau apa namanya, untuk bisa mengutilisasi itu posibilitasnya ada, tapi tetap kita di sini ya ada due diligence, ada selektif, dan segala penggunaannya nanti secara yang dinilai sebagai use case harus benar-benar tidak melanggar hukum sesuai dengan jalur regulasi yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi intinya di sini kita fokusnya lebih ke arah use case daripada si kunci koin ini sendiri. Dan kita sampai sekarang masih banyak masuk tawaran-tawaran lain yang memang kita akan selektif untuk melihatnya dulu. Gitu. Jadi memang banyak kali perusahaan-perusahaan yang approach kita pengen mengutilisasi kunci koin, tapi tetap di sini kita harus adakan due diligence secara ketat, secara
proporsional sehingga tidak melanggar ketentuan yang ada di Indonesia. Sederhananya itu sih. Itu aja sih tambahannya, kurang lebih sama dengan yang disampaikan Ko Jules. Karena kita juga target kita juga worldwide, jadi banyak sekali juga yang kita lagi coba approach dan di approach gitu untuk di worldwide ya secara use case. Kira-kira gitu sih. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Sebelum kamu bertanya, saya pengen nanya dulu pendapat Indo Jukong, silakan. Oke, saya mau jawab ya permasalahan ini. Mungkin banyak teman-teman yang awam nih, utamanya yang awam, itu lagi rame nih kayak masalah robot trading ya, yang ilegal. Cuman kita juga harus memahami gitu di robot trading itu ada yang legal gitu secara peraturan di pemerintah, dan ada juga yang ilegal yang dipermainkan, misalkan brokernya diutak-atik, habis itu robotnya cuman sebagai jualan doang gitu, nggak ada transaksi sama sekali gitu. Nah, kalau misalkan memang robotnya itu berjalan dengan baik, habis itu legal, kemudian tidak ada permainan di dalamnya, ya saya rasa sah-sah aja ya, selama itu menguntungkan buat kunci. Misalkan kayak Hotbit gitu ya, exchange luar gitu yang belum legal di Indonesia, misalkan walaupun dia belum legal, kalau misalkan dia mau ngelisting menambah demand untuk kunci, ya sah-sah aja sih menurut saya. Apalagi kalau misalkan ada robot trading yang udah misalkan legal juga mau menggunakan kunci sebagai use case, ya lebih bagus sih menurut saya sih. Saya sih sependapat ya. Nah, saya pengen nanya coba dengan para kunci holder di sini, apakah ada masukan atau ada keluh kesah, silakan. Saya tadi nanya kok tadi siang. Mas Vicky, suaranya kurang besar, Mas Vicky. Halo. Enggak ya. Bisa. Sudah jelas kok. Mas Vicky dulu ya. Kurang besar, Mas Vicky. Halo. Ini sudah jelas suaranya atau masih belum? Oke. Sudah ya. Thank you kok untuk yang dadakan ya malam ini ya. Jadi memang saya tadi lihat statusnya ownernya ATG itu, saya sih langsung kaget ya, karena menurut saya pribadi itu awalnya yang saya tahu adalah isu-isunya mereka menggunakan koin Pantera, menggunakan kripto mereka sendiri yang saya tahu ya. Nah, cuma kok tiba-tiba langsung menggiring ke kunci, itu satu hal yang membuat saya kaget sebagai holder. Saya sih nggak masalah, mungkin ya itu ada urusan bisnis ya, it's okay ya kan, karena kalau namanya bisnis kan apapun bisa. Nah, cuman saya hanya mikir ke depan itu tanggapan dari masyarakat Indonesia, karena yang seperti Ko Julius bilang tadi dengan Mas Duko, itu adalah seperti robot-robot trading yang ada izinnya, itu tidak masalah. Sedangkan sudah ada dua ya, yang mungkin kalau Bang Joko dan Ko Julius tahu, ada dua yang berstatus legal, itu robot Fahrenheit dan Verabras, itu ternyata juga money game, ponzi gitu. Nah, dan di ATG ini kasusnya adalah para member itu WD-nya sudah macet dari kurang lebih 1 atau 2 bulan. Nah, saya sih cuma memikirkan sih ini ya, maksudnya anggapan dari ini, maksudnya apa ya, kayak ya pandangan masyarakat Indo terhadap kunci koin, karena yang pasti kan memang baru listing di
Indodax dan mereka anggap itu koin micin ya. Saya sih tidak bisa memungkiri karena itu baru. Tapi dengan misalnya kerjasama dengan APG, apakah tidak akan mempengaruhi hal-hal seperti itu kok, atau Bang Joko ya? Nah, saya sih mungkin berpikirnya ke situ karena dari white paper saya baca memang utilitas yang nanti akan dipersiapkan oleh tim developer itu sangat bagus sekali. Cuma saya hanya memikirkan sih pandangan masyarakat Indonesia yang saat ini lagi rame-ramenya dengan robot trading, Ponzi dan money game gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya, Ricky. Menurut saya itu masukan yang bagus sekali, sangat bagus. Itu benar-benar berarti jiwanya untuk kunci karena memikirkan semuanya. Nah, sebelum ini jujur aja, saya sama Joko juga dilema. Kita balik lagi, saya berani menyampaikan kepada kalian semua, kita tidak ikut campur untuk urusan di robot tradingnya sendiri, sehingga ada untung rugi di robot sendiri, kita sama sekali tidak ikut campur situ. Yang kami pikirkan sebenarnya juga sama, kita memikirkan adalah untuk memperluas ekosistem, karena ekosistemnya kita sudah melakukan due diligence yang bukan hanya waktu 1-2 hari. Saya due diligence itu sudah bahkan sampai ke Polda, sampai ke Kemendak, sampai ke Bapeti, semua sudah saya lakukan due diligence. Dan secara regulasi, saya berani jamin bahwa mereka itu legal. Yang tidak legal di Indonesia itu untuk robot trading sebenarnya dua. Yang satu itu adalah memakai IDR Indonesia rupiah untuk ditukar menjadi US dollar. Yang kedua adalah melakukan MLM. Yang ketiga, of course, kalau mereka melakukan fake card seperti yang disampaikan Indo Cukong tadi, melakukan penipuan, nah itu jelas kita tidak akan mau masuk dan mengutip. Karena saya dari awal, saya sudah punya promise kepada seluruh kunci holder, bahkan kepada diri saya sendiri juga, kita tidak akan mau menyentuh apapun juga yang berbentuk ilegal. Tapi, ada tapi nih, pemikiran saya dan Joko itu adalah untuk memperluas ekosistem, karena secara tidak langsung apabila ini memang semua legal dan ekosistem ini terbentuk, otomatis supply koin kita, utilisasi koin kita akan jauh lebih luas. Dan menurut saya itu akan menguntungkan semua holder ya. Itu sih pemikiran kami sih sebagai dev ya. Tapi balik lagi, saya menerima semua kritikan, saya menerima semua masukan dari siapapun juga kunci holder di sini. Silakan, itu sementara yang pemikiran kami. Silakan kalau ada tambahan. Ya, boleh tambah dulu ya, atau mungkin yang lain dulu. Silakan, Mas Vicky dulu. Ini kok kalau misalnya nih, ini kan yang saya tahu adalah yang sudah jatuh dianggap scam adalah seperti Serapbase dan Fahrenheit ya. Fahrenheit itu kan robot tradingnya dia menggunakan kripto, kalau saya nggak salah ingat tuh BTC USD. Kalau Serapbase kan ya seperti forex biasa. Nah itu yang saya tahu itu secara legal itu lengkap. Bahkan member-membernya itu bisa bilang, oh ini legal. Dan hampir semua robot yang disebutkan seperti ATG, DNA, yang bahkan Serapbase dan Parasite yang sudah tumbang pun itu dia menggunakan skema, yang saya tahu menggunakan skema MLM. Yang saya tahu ya. Nah, cuma kalau misalnya pas ada di sini member ATG yang ada di sini, kalau misalnya saya salah, ya saya mohon maaf juga. Nah, cuma itu yang saya tahu ya. Karena saya pun juga pernah tawarin. Nah, seandainya waktu itu Fahrenheit nih, misalnya waktu itu posisi masih belum scam dan Serapbase masih belum scam lah. Dan dia mengajak kerjasama dengan developer kunci misalnya. Dan anggap developer kunci sudah setuju nih, ada MOU-nya. Nah, seandainya tiba-tiba scam, apakah itu gak akan mempengaruhi dari kredibilitas developer kunci koin itu sendiri? Karena menurut saya pribadi cukup berbahaya ya, kayak pedang bermata dua jadinya gitu. Diterima salah, gak diterima salah. Cuma saya hanya menyampaikan pandangan saya sebagai saya salah satu yang ini lah istilahnya itu anti juga dengan yang robot-robot begitu, karena merugikan banyak sekali orang, dan teman-teman saya pun bahkan ada hilang sampai MM-an gitu loh. Nah, bahkan yang ATG pun sampai sekarang ya seperti yang tadi belum WD dan selalu dijanji. Nah itu sih kok, itu pendapat dari saya sih. Dan
pertanyaan kedua, kalau seandainya nanti sudah terjawab ya istilahnya, kira-kira AMA ini boleh saya share nggak di grup yang menentang Ponzi lah? Itu sih. Boleh, nggak masalah. Kan saya udah bilang, kita developer ini semua transparan. Makanya saya melakukan AMA ini, saya minta pendapat semua kunci holder. Karena saya bilang tadi, kunci holder kalian memiliki juga gitu loh. Kita nggak mau sampai nama kita jelek, sampai membuat kalian malu juga. Makanya saya membuat AMA ini, saya mau nanya pendapat semua orang. Oke, pertanyaan dari saya ini bagaimana kok kalau misalnya seandainya yang itu tadi, misalnya Fahrenheit dan Viral Blast sebelum scam kerjasama dengan developer kunci, tapi tahu-tahu setelah dijalanin tiba-tiba ya seperti sekarang ini scam. Nah itu dari pihak developer menanggapinya seperti apa seandainya nanti akan ada seperti itu? Oke, pertanyaan bagus sekali lagi. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, Pak Vicky ya, kita melakukan due diligence ini sudah hampir sebulan. Dilakukan langsung dengan tim legal kita, dan bukan satu. Saya memakai 3 tim legal yang udah saya bawa ke Polda, saya bawa ke Barreskrim, saya bawa juga ke Kemendak, dan sampai sekarang ini hasil due diligence kita adalah legal mereka tidak ada masalah. Nah, untuk masalah Fahrenheit, saya pribadi sendiri jujur sampai detik ini saya tidak pernah menyentuh yang namanya robot. Saya nggak ngerti pemain robot itu seperti apa, saya nggak ngerti. Mungkin nanti Joko yang bisa menjelaskan robot itu seperti apa, saya nggak ngerti. Tapi kalau saya kan hanya dari sisi legalitas ya, sama kalau dari sisi saya itu hanya sisi use case. Nah, posisi yang saya tahu secara legal, karena saya sendiri juga S2 hukum, saya cukup mengerti hukum. Yang saya tangkap adalah kalau seperti Fahrenheit dan lain-lainnya itu mereka ada melakukan sistem MLM. MLM yang dilakukan pembagian hasil itu langsung dari perusahaan. Sedangkan kami sudah mengecek keseluruhan perusahaan dari ATG sendiri, mereka tidak pernah melakukan yang namanya pembagian komisen. Kedua, kalau masalah untuk WD tidak bisa, itu juga saya bisa menampi. Saya bukan membela, tapi karena saya melakukan due diligence, mereka ada kok melakukan WD, tapi memang kecil. Sehari hanya dibatasi $1.000. Jujur, kalau saya bicara di segi bisnis begini, misalkan saya punya perusahaan koperasi simak pinjam atau sekuritas lah gampangnya, tiba-tiba ada isu buruk, tiba-tiba semua orang keras, dana harus keluar hari ini juga. Kalau saya sebagai pengusaha saya bisa maklum ya, dalam arti ya semua orang duit itu pasti muter. Nggak mungkin kalau diras itu bisa semuanya dikeluarkan dalam 1 hari. Tapi yang saya pelajari ya sampai detik ini, mereka belum ada sih melakukan kegiatan di luar legal dan melakukan penipuan. Itu pertama, oke. Yang kedua, posisi balik lagi, saya sangat memikirkan kredibilitas kita juga, karena kita kerja keras setiap hari pagi siang malam seperti ini. Tujuannya apa? Memperluas ekosistem, tidak mau mengecewakan kalian kunci holder kan. Nah, yang kedua itu nampaknya betul lah, saya masih dilema, tapi saya cukup yakin sama tim legal saya, karena tim legal saya bukan abal-abal ya. Kita memang sudah ya menghandle semua perusahaan saya dan partner saya, dan memang kita hubungan juga baik sekali dengan pemerintah, dan sampai detik ini kita masih dapat lampu hijau gitu. Tapi ya balik lagi saya tetap mempertimbangkan masukan dari Pak Vicky tadi. Sekali lagi terima kasih banyak, itu masukan yang bagus sekali buat kita. Kalau ada tambahan silakan. Boleh saya rasa itu mungkin teman-teman yang lain mau dilanjutkan. Terima kasih kok jawabannya. Sama-sama. ya saya dulu boleh ya Om Jul, mungkin sedikit masukan dari saya ya. Kalau dari saya sih pendapat Kojo tuh untuk memperlebar ekosistem itu bagus ya. Tapi gini loh, saya mau ngasih masukannya. Kan sekarang ya dari masyarakat kita tuh kalau robot trading kan dipandangnya jelek ya. Dan tanda kutip nih, kalau yang nggak bagus ya kan jelek gitu. Nanti takutnya tuh pandangan masyarakat kekunci seperti apa kan gitu, berkolaborasi sama robot trading itu gitu loh. Gitu. Kalau menurut saya sih nanti aja dulu lah kalau ke kolaborasi sama ATG itu ya. Terima kasih.
Oke, siap. Makasih banyak masukannya ya. Thank you. Ada lagi silakan. Adi sama Irfan, tolong masukan-masukan itu semua catat ya. Nanti kita akan rapat internal untuk semua itu ya. Siap, Bos, siap. Siap. Oke, silakan lanjut. Yang lain? Ada yang lain, silakan angkat jarimu. Oke, ini ada Salih. Kalau boleh nanya, Boleh ngomong, teman-teman. satu lagi dari Ramdan. Emang Kojul itu use case-nya seperti apa sih untuk collab sama ATG kalau boleh tahu? Oke, nah ini saya jelaskan lagi sekali lagi supaya memang lebih jelas. Jadi gini, posisi gini, semua pemain robot trading itu kan sebenarnya sama kayak kita ya, dalam arti mereka adalah para pengusaha, masyarakat Indonesia juga yang mencoba untuk berusaha. Oke, nah kayak saya jelaskan tadi, secara bisnis yang setelah kita due diligence itu ATG itu belum ada melakukan kesalahan apapun, tetapi karena mereka diras sehingga mereka kewalahan untuk mengeluarkan semua dana dalam waktu dekat. Tapi dalam konteks ada kebohongan chart, itu yang saya pertama periksa pada saat itu. Chartnya mereka nggak pernah bohong, pertama. Kedua, mereka tidak pernah melakukan yang namanya sistem MLM. Oke, makanya saya akhirnya melakukan due diligence itu. Awalnya kita udah tolak, tapi akhirnya kita terima due diligence itu. Nah, setelah itu hasilnya ternyata memang tidak ada scam sama sekali. Itu pertama. Makanya yang saya pikirkan begini, satu, komunitas di robot trading sendiri tidak kita pungkiri ya, itu juga banyak sekali. Di ATG sendiri aja komunitas hampir 300.000. Nah, maksud saya begini, sekarang daripada mereka tidak bisa mengambil dana dari robot trading karena diras itu kesulitan di si bisnis, sedangkan kita kunci kan tidak ikut-ikutan di bisnisnya nih, kita hanya membantu mengutilisasi supaya ekosistem yang ada di dalam situ mereka bisa merubah paradigmanya. Jadi daripada posisi sekarang robot trading ini lagi mungkin namanya lagi kurang bagus, atau mereka ingin mencoba supaya uang mereka bisa kembali, nah kenapa tidak kita utilisasikan, kenapa tidak coba aja. Jadi use case itu dirubah, yang tadinya penukaran IDR atau penukaran IDR nggak boleh, yang tadinya pembelian barang dirubah menjadi pakai kunci kita, sehingga sebenarnya kita nggak ada hubungan robotnya nantinya. Hubungannya adalah mereka yang memakai utilisasi robot ini, mereka akan memakai kunci kita sebagai salah satu payment terms-nya mereka. Jadi hanya use case. Kalau menurut saya pribadi dari segi hukum maupun segi bisnis harusnya sih menguntungkan kita secara kunci holder, karena yang balik lagi saya bilang, supply kunci itu akan terbentuk sehingga otomatis kestabilan harga market cap akan lebih tinggi, dimana menurut saya akan menguntungkan semua kunci holder. Itu pandangan saya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Vicky, oleh Pak Ramdan, takutnya stigma masyarakat di Indonesia ini tentang robot lagi jelek. Nah, sebenarnya sih kalau buat saya ya, kita kan nggak ada hubungan di bisnisnya, kita hanya mengutilisasi use case aja, dimana orang bisa mengutilisasi daripada yang 300.000 komunitas itu mereka memang sudah terbiasa bermain robot, kita merubah paradigma itu menjadi, loh boleh coba nih kan, sebenarnya kripto kita punya use case, kita punya utilisasi, sehingga kalian bisa merubah itu menjadi kripto, menjadi kunci. Itu sih cara kerjasamanya menurut saya. Terima kasih. Saya boleh bicara sebentar, teman-teman? Ya, silakan. Oke, tentang mengenai tadi penjelasan Bojo, saya juga cukup dengar dari tadi, dari awal, yaitu mengenai banyaknya due diligence yang dilakukan terhadap ATG terjadi kan. Nah, cuma tadi saya dengar juga due diligence mungkin sekitar 1-2 bulan, sedangkan ATG ini udah 2 tahun di jalan. Nah, selama 2 tahun tersebut, ATG itu berdiri terpisah dari multilevelnya. Lalu kemudian mereka bergabung jadi satu dengan multilevel Pansaka, yang resmi itu adalah multilevel Pansakanya. ATG-nya tidak pernah bisa menjalankan multilevelnya karena tidak. Nah, kemudian karena di bawah bendera APLI kan waktu itu juga sempat ada ramai juga dengan soal robot trading tentang SWI, terus dari Bepati mereka semua bikin acara yang disponsori oleh APLI, disebut juga bahkan ATG, Net89 macamnya, itu di sana disebut, rekaman videonya ada tuh di YouTube. Jadi saya pribadi sih cukup paham sebenarnya kenapa utility-nya dikejar, tapi
Kalau untuk WD sendiri, WD para nasabahnya, itu benar tadi kata teman-teman yang lain, mereka nggak bisa WD udah sekitar 2 bulan lebih mungkin secara wajar, karena di hold 1.000, bukan $1.000 per hari, tapi 1.000 WD per hari setiap jam 8 pagi. Dan itu di grup-grupnya ATG sendiri pun cari di Telegram, terbuka semuanya, mereka pun banyak yang protes. 1.000 WD per hari dari 300.000 komunitas, yaitu rebutan flash sale istilahnya. Lalu selanjutnya adalah, kalau tadi penarikan WD, mungkin kalau saya sebagai posisi saya nasabahnya, saya butuhnya adalah USDT-nya, contoh stable coin. Kalau kunci kan kita masih harganya kan bisa up and down ya. Jadi buat saya kurang serak aja gitu, apalagi ya di Telegram grup robot trading juga saya punya teman-teman di sana. Ya ini udah rame nih mereka nih. Malah kunci itu apa, malah jadinya takutnya negatif, sentimen negatif terhadap kuncinya sendiri. Gitu sih. Thank you. Oke, thank you. Masukannya luar biasa, bagus sekali Bang nih. Catat lagi nih, jangan lupa semua masukan besok kita bahas internal. Aman. Halo, Kojul. Halo. Oh, udah. Ya. Duluan. Halo. Ya, silakan. Ya, Kojul. Thank you kesempatannya. Jadi saya setuju Kojul sama yang diomongin sama teman-teman yang sebelumnya ya. Terakhir kan Mas Amazon, dan ini udah cerita tentang ATG. Jadi saya mau cerita dulu soal sebelum ATG ini kan sebenarnya banyak nih robot-robot trading. Contohnya ada, kalau saya sebut merek di sini nggak apa-apa ya. Contohnya Bitrexgo. Nah, Bitrexgo itu atau yang terakhir viral bahas ini kan sebenarnya mereka tuh legal. Bahkan orang AP2LI pun ada di dalam perusahaan tersebut. Tapi ujung-ujungnya ya mereka scam juga kan lah akhirnya gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya ini pandangan saya, Kojul bisa jadi salah. Perusahaan legal itu bukan berarti tidak bisa scam, Kojul. Mereka mungkin legal di perizinan, tapi kalau mereka misalkan mau cabut ya mereka tinggal bikin margin call aja, otomatis ya mereka nggak perlu bayar nasabah-nasabahnya kan. Itu yang pertama. Nah, kedua, ini kan banyak sekali orang yang sudah member ini 300.000 ini kan takut duitnya nggak bisa keluar. Otomatis kan mereka kan pasti begitu ada, misalnya ada kunci koin ini, mereka pasti buru-buru pengen jual kunci koinnya kan. Nah, tahu use case-nya ini, apakah ATG ini bikin token sendiri di dalam kunci, atau dia pakai kuncinya dengan berarti kuncinya dikasih ke 300.000 membernya sehingga membernya bisa withdraw semua atau apa, itu saya kurang tahu. Saya sih setuju sih dengan teman-teman gitu, Kojul, kalau sebaiknya di hold dulu, jangan sama robot trading atau yang lagi rame kasusnya sekarang ini di masyarakat. Menurut saya masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang lebih baik gitu, yang bisa kita ajak kerjasama, karena tujuannya demi apa, demi nama kunci juga ke depannya. Kenapa sekali yang kita ajak kerjasama ini ujungnya scam, walaupun hari ini legal tapi dia scam ujungnya, ya pasti nama kunci juga ke bawah juga. Thank you, Kojul. Saya boleh nanya, balik lagi, saya tidak pernah ikut robot trading, saya nggak ngerti yang dimasuk scam, karena belakangnya saya baca kayak misalkan yang terakhir masalah Indraken lah ya dan lain-lain, itu kan mereka scam karena mereka membuat chart palsu dan lain-lain. Nah, kalau scam itu gimana ya? Saya masih kurang paham. Kalau boleh coba yang pengalaman biar saya bisa jadi pertimbangan nih. Oke, Ya, kalau mau tambahin dulu, silakan Mas. Ya, saya tambahin dulu. Kalau misalnya dibilang Kojul ataupun tim legal boleh cek semua orang trader yang mereka pakai robot trading, itu mereka ada file IE-nya, expert advisor-nya. Artinya Anda mau pakai dimanapun ya akan dikasih file IE-nya, Anda mau pakai broker manapun bisa. Nah, 300.000 member tadi ATG, coba 10 orang deh, coba minta ada yang punya file tradingnya nggak, file IG-nya dikasih atau nggak, karena mereka beli robot loh. Mereka pasti bilang mereka beli robot. Kalau sekarang mereka dibilangnya, oh mereka beli paket kesehatan dari Pansaka, karena itu secara legalnya MLM apply-nya. Ya, padahal mereka tetap beli robot, mereka tetap deposit ke broker yang dimiliki oleh ATG juga kan. Maksudnya kita nggak tahu itu Lego market di mana. Bisa dicek kok semuanya. Orang-orang yang biasa trading pasti bisa ngecek itu dengan mudah. Nah, begitupun tadi kalau misalnya bilang chartnya seperti apa, kalau di searching di YouTube pun banyak kok, tinggal
tulis aja keanehan chart ATG lah ataupun apa segala macam, kita bisa banyak orang sudah review. Artinya mungkin tim legalnya bisa lebih di-adjust lagi ke grup-grup Telegram, ke grup-grup orang-orang yang suka trading, itu lebih fair gitu maksudnya. Thank you. Dan ya, saya tambahin dikit kok Jul. Boleh. Ya, kalau robotnya tadi kayak Mas Amazon bilang itu benar. Jadi kalau memang robotnya itu real, harusnya kita semua bisa pakai robotnya sendiri. Kita bisa pasang di semua broker yang kita mau, broker manapun yang di Indonesia. Tapi masalahnya kan nggak bisa, itu hanya brokernya bisa yang ada yang terdaftar di ATG aja, yang broker yang ditunjuk oleh ATG. Nah itu. Nah kedua, izin itu setahu saya kalau izin investasi itu nggak boleh gitu loh. Jadi kayak robot-robot lain tuh mereka tuh izinnya tuh e-book. Itu yang setahu saya. Yang sudah scam ini izinnya e-book. Ngomongnya sekolah investasi atau bikin kelas investasi gitu. Bukan jualan robot. Padahal sebenarnya mereka jual robot kok. Nah yang tadi ngomong Indrakensi itu berbeda. Itu binary option. Itu memang nah tapi sebenarnya robot trading ini nggak bisa dibilang nggak judi, sama chartnya juga saya yakin dimanipulasi sih, saya yakin gitu kan ya. Nggak ada trading yang selama bertahun-tahun itu untung terus sih. Itu sih mungkin menurut saya. Oke, makasih banget masukannya. Boleh tambah lagi kok, mungkin ada. Silakan. Ya silakan. Dan untuk ini kok, untuk menemukan dana itu ya, tahu saya kalau misalnya dana itu ada di broker, kenapa harus ditunda gitu loh? Karena kan kalau broker yang megang dana harusnya para nasabah tuh langsung ke broker, yang masalah selesai. Kayak misalnya kita mau WD lewat WD aja, dan saya pun juga termasuk main trading forex ya. Saya main di tuh gampang aja kok gitu, nggak pakai ditahan-tahan sampai 2 bulan. Nah itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan ya kok ya, karena saya rasa kan ini kan bahasanya kan itu uang trading dimasukkan ke broker, bukan mereka pengusaha. Kalau pengusaha muter duit oke lah, mungkin saya rasa teman-teman di situ mungkin setuju uangnya diputar. Tapi kalau uang tuh taruh di broker, harusnya broker tuh ada duitnya. Itu sih kok. Thank you. Makasih Kodo, maksudnya silakan. Halo. Boleh saya bicara di pertanyaan nih? Oh ya kan. Pak, perkenalkan saya Slam Santoso. Saya bisa bilang bahwa ATG atau Lego Market itu adalah kondisi, Pak. Jadi broker, kalau Bapak tidak tahu apa yang disebut dengan scam di broker forex, jadi begini cara kerjanya. Kalau di robot-robot Ponzi itu, Lego Market itu dibuat oleh ATG sendiri, dan berdasarkan robot itu, berdasarkan broker itu, mereka memanipulasi harga untuk bisa menghasilkan profit 1% sehari. Jadi itu adalah scam di dunia robot forex. Itu seperti itu, Pak. Dan ada buktinya, Pak. Jadi saya tidak membahas dari sisi legal di Indonesia, tetapi saya membahas dari sisi saya sebagai seorang trader. Jadi ada sebuah forum bernama mk5.com. Di forum tersebut, broker Lego Market vonis fraud oleh moderator MK5. Jadi broker Lego Market itu divonis fraud oleh sebuah forum, yang dimana forum itu dibuat oleh perusahaan yang membuat MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Jadi secara sederhana, kalau mau diomong adalah, misalkan saya punya Lamborghini misalkan, tapi ada orang dari pabriknya Lamborghini itu yang datang. Nah itu kurang lebihnya analoginya seperti itu. Broker Lego Market yang dipakai oleh ATG itu seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak bantuannya Pak Abraham. Dicatat lagi dong, silakan Adi. Pak Julius. Mau ngomong dong nih, Pak Julius. Boleh, dari dulu boleh. Jadi sebenarnya sih saya setuju sama teman-teman yang lain ya, Pak Jul ya. Memang maksudnya mau dipakai use case utilisasinya itu memang bagus sih, ya kan. Cuma kalau yang jadi bahan pertimbangan saya ini sih gini, kalau misalkan orang yang udah susahnya WD, habis itu dibayarnya pakai kunci, otomatis ya kok ya. Pertama harga kunci juga pernah tidak baik. Memang kita ada bahas harga ya kok ya. Terus kedua,
jika terjadi dari itu ya scam, dari robot tradingnya scam, dari ATG scam, benar-benar akan sangat berpengaruh dan penilaian buruk banget loh kok sama kunci koin. Lebih baik sih di hold dulu deh kalau bisa, ada tim dari kunci benar-benar membentuk untuk kita cari tahu dulu deh sampai sedalam-dalamnya gitu kok. Ya, makasih. Ya, gue pasti akan lakukan itu. Terima kasih. Ya, lanjut lagi, silakan. Saya mau ini nih. Santosa boleh ngomong tuh. Beliau trader juga. Bentar, sabar. Bu Rita dulu boleh Bu Rita. Ya sabar ya semua ya, kita gantian karena di sini kan kita mau mendengarkan masukan dari teman-teman yang dimana tujuannya buat kebaikan kita bersama, dan kita akan coba untuk mencatat ini semua dan kita akan bahas di meeting internal. Jadi ya sabar, satu-satu kita akan dengerin kok. Ya, ayo gantian, tolong Mas Adi Kalau diatur. menurut saya ya, giliran saya tadi ya barusan ya. Kalau menurut saya ya kan gini ATG itu emang menuju scam. Kalau menurut saya sesuatu yang sudah tidak baik, maksudnya sudah buruk, udah pembayaran susah gitu ya. Yang ada tidak mungkin ada orang deposit. Nah mungkin maksudnya fungsinya kunci itu maksudnya buat orang beli, mungkin itu kali buat bisa deposit di ATG atau buat orang cairin ya. Tapi kalau menurut saya lebih banyak pasti orang buat pada mau mencairkan saja. Jadi langsung jual pasti, dan untuk orang pasti akan berpikir dua kali untuk masuk ke ATG lagi. Daripada mereka yang suka pada pemain di game masuk ke ATG, mereka lebih baik mencari robot-robot yang fresh, yang baru, bukan seperti maksudnya kayak ATG kan udah dianggap bayar susah, udah sebulan lebih soalnya. Itu menurut saya sih nggak setuju ya, maksudnya kalau tidak akan orang akan deposit ke situ lagi, susah. Ya. Oke, makasih. Ya, balik lagi malam ini saya kan memang tujuannya untuk menanyakan saran pada semua keluarga Kunci Army ya. Jadi makasih banyak masukannya. Kita belum ambil keputusan. Terima kasih. Ojul. Ya, malam. Halo. Saya nggak bicara soal maksudnya soal utilitas ya, cuman kebetulan di ATG juga saya tahu gitu kan, maksudnya cukup banyak tahu ya. Nah yang kemarin saya waktu kemarin ada bilang kojol itu soal exchange, emang benar kalau exchange itu modalnya butuh 1,5 T ya. Terus kojol bilang kan butuh sekitar 200 M gitu kan buat exchange sendiri. Nah itu yang saya maksud itu adalah ATG juga sebenarnya. Nah terus di luar itu saya cuma mau bilang aja, mungkin tim secara legal emang saya tahu ATG di Indonesia ya, izin-izinnya sudah lengkap ya. Nah masalah WD juga saya tahu gitu kan ya, dibatasi. Cuman yang saya lebih menekankan itu kalau misalnya saya kan ada buat robot sendiri juga, walaupun lost terus. Nah, maksud saya gini loh, setiap MetaTrader itu yang di Forex itu, setiap robot itu dia benar punya file X4 file itu, maksudnya file robotnya itu. Nah, maksud saya mungkin lebih ke dalamnya aja, bisa gak maksudnya mereka tuh menaruh file master dia, yang namanya file kan pasti bisa di copy di mana aja dong. Nah file master dia itu di broker lain aja. Apabila itu dan itu menandakan profit, berarti emang dia benar. Pertama, kedua masalah brokernya kan dia label market ya, dan white labelnya itu Pantera ya, dan mereka tuh punya namanya tuh RGB Limited. Maksudnya perantara antara broker ke pasar yang lebih luas. Mereka ngomongnya liquidity provider ya kalau nggak salah ya. Nah maksud saya yang kayak gitu itu dibuktiin kebenarannya aja gitu. Apabila emang benar berarti emang
ATG ini real trading gitu. Kalau misalnya filenya bisa dipindah dan RGB limitednya itu benar adanya, berarti itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa dibuktiin, berarti harus dipikirkan kembali. Itu aja sih. Bagus sekali, thank you. Silakan, ada lagi yang mau memberikan masukan? Halo. Silakan. Kalau dari yang saya dengar ya dari tadi ya, saya sih nganggapnya kalau ATG pengen ngedeketin kunci ini malah kayak ATG ini mau nyuci tangan dan ngasihin masalahnya ke kunci yang baru ini. Yang pertama, saya emang nggak main di ATG, tapi satu hal yang saya tahu, kalau misalkan robot trading itu mau kayak gimana pun lah, hukumnya, legalnya kayak gimana pun, asalkan kalau misalkan robot trading itu kita sebagai user nggak bisa menentukan broker pilihan kita, ATG ini tuh sebagai pemain di ATG itu cuma bisa pakai broker dari dia doang. Itu sih udah pasti scam. Itu yang pertama. Itu yang kedua, tadi ada juga yang ngomong di MQL 5. Kalau emang benar kayak gitu, itu juga ada pasti scam. Soalnya MQL 5 ini kayak yang Mas tadi itu bilang, MQL 5 ini bikin MetaTrader. MetaTrader ini jadi platform semua broker, semua user forex dan juga broker forex. Jadi kayak kita yang orang-orang kecil, retailan, mereka semuanya pakai MetaTrader. Dan kalau emang benar di MetaTrader itu mereka ngecap ATG ini dengan apa tadi itu hubungannya itu fraud, ya itu udah pasti scam. Terus juga tentang pandangan publik juga, hukum gimana ya, kita kan Indonesia ini maksudnya pengetahuan tentang hukum itu kan semuanya yang tahu, dan kebanyakan kan ketika orang-orang awam ini, kebanyakan penduduk kita dan saya juga sendiri, ketika udah dicap scam lah dengan pemerintah, ini ilegal segala macam, itu udah membuat mayoritas penduduk Indonesia berpikiran negatif. Jadi misalkan Om Jul dengan tim legalnya sekarang berpendapat kalau ini legal gitu kan selama ini, ya takutnya kan kita ngelawan 170 juta orang yang udah menganggap ini itu ilegal. Mungkin sih benar memang bersikeras ingin menghubungkan kunci dengan robot trading, ya jangan tahun ini sih, jangan tahun ini atau sampai beres lah mungkin. Soalnya saya juga ngelihat di DNA Pro itu mereka juga ada hubungan apa gitu dengan kementerian bikin hukum yang lebih jelas lah tentang peraturan robot trading ini. Jadi menurut saya sih kalau emang pengen kayak gini sih jangan sekarang. Tapi kalau tentang scam, kalau emang terbukti di MQL 5 mereka fraud, terus kita sebagai user nggak bisa menggunakan robot tradingnya di broker yang kita pilih, ya itu sih udah scam. Itu sih Om. Siap. Oke, makasih banget masukannya. Sekali lagi yang tadi saya sampaikan, kita
nggak ngapalin semua keluarga ya, karena saya maunya benar-benar kalian udah loyal sama kita nggak mau ngecewain kalian, makanya saya adakan ama ini. Saya mau nanya pendapat semua orang. Balik lagi, kita bukannya semena-mena akan mengambil keputusan, makanya saya pengen hari ini mendapat pendapat dari semua orang. Kita pasti pertimbangan dengan baik kok. Thank you banget tuh pada semuanya ya. Silakan lanjut. Pak Julius, Boleh izin bicara sebentar? Oh, maaf. Ya, silakan. Oke. Saya atau Bu Rita? Dulu boleh. Oke, saya dulu ya. Oke, jadi gini, betul seperti yang dikatakan oleh Pak Jared tadi, bahwa nanti kemungkinan besar kunci hanya akan jadi tempat buang dalam tanda petik ya, jadi tempat buang sampah. Jadi mereka ini sedang dalam tanda petik sedang menuju scam, dan kalau misalkan memang mau kunci bekerja sama dengan ATG atau Lego Market, ya mungkin lebih baik ditunggu beberapa bulan lagi gitu loh. Karena mereka sudah pasti tidak akan tahan lama. Mereka sudah tidak tahan lama ini. Saya punya info-info akurat bahwa mereka ini sudah tidak tahan lama. Kalau memang mau bekerja sama, mungkin bisa ditunda beberapa bulan lagi. Gitu, terima kasih. Masih banyak pacuannya, Pak Bram. Silakan Bu Rita tadi. Iya Pak, kan apa namanya dari saya sih bukannya anti money games atau gimana ya, saya ada beberapa main juga, dan untuk sekarang ini kayak ada kayak sih Give Our Dream itu ujung-ujungnya mereka exit plannya tuh sekarang money games tuh dijadikan apa namanya pakai koin gitu ujung-ujungnya, dan koinnya semuanya pasti langsung emang sih masuk changer asal-asalan, cuman buat buangan aja gitu. Nah saya nggak mau sampai kunci seperti kayak gitu digunakan, masih jadi kayak cuman disalahgunakan, masih di mereka kan bisa aja bikin koin kan, istilahnya kalau token nggak ada useless kan tinggal create doang kan, nggak sesusah itu. Kalau emang mereka mau exit plan seperti itu, maksudnya jangan pakai kunci gitu. Kalau cuma buat exit plan doang, kasihan maksudnya kuncinya disalahgunakan nanti di nama kunci juga sekarang bagus, maksudnya untuk token anak bangsa gitu, koin anak bangsa gitu. Biasanya kan stigmanya negatif, ini udah pelan-pelan udah mulai positif gitu. Jangan sampai si ATG tuh cuman apa namanya diperalat lah si kuncinya gitu. Makasih Pak, gitu aja. Silakan. Iya Pak, selamat malam Pak Jul, Om Joko, sama Om Adi. Saya penghormat Pelau. Tadi penjabaran teman-teman menurut saya itu udah sangat amat lengkap. Kalau saya sih cuman bisa ngingetin aja ke Dev, pembahasan ataupun keputusan nanti harus sebijaksana mungkin gitu. Jadi penjabaran udah lengkap, seharusnya udah bisa diambil keputusan. Nah, saya juga agak surprise banget ini ada pembahasan ini. Mohon maaf sebelumnya Om Joko, seharusnya Om Joko tahu persis lah masalah robot trading ini, karena kalau nggak kenal saya kenal Om Joko, tapi kalau saya Joko tuh sebenarnya juga hatinya mungkin nggak ke robot trading. Sebelumnya panjang, paling itu aja. Makasih kalau. Nah, nggak masalah. Ini kan kita open discussion buat semuanya. Artinya di sini gue sebagai sama Kojul yang sebagai dev kan udah sering kita bikin ama seperti ini. Sebenarnya kita yuk mau mendengar masukan daripada teman-teman, yang dimana teman-teman tahu tujuan kita ialah apa sih namanya sederhana itu, untuk apa namanya gimana caranya token yang koin yang kita keluarkan ini bisa sampai worldwide segala macam. Jadi kita memang sering apa namanya ya, membuat ajang-ajang diskusi seperti ini ya untuk kebaikan kita bersama sih sebenarnya. Jadi segala masukan dari teman-teman kita akan ngitikkan secara internal untuk mengambil sebuah solusi nanti ke depannya. Kurang lebih gitu. Terima kasih Om Joko. Ya, saya nambahin sedikit boleh? Sedikit aja, sedikit. Saya kan ada se-officer ya, itu trading, deposit trading. Dia mengasih tahu Om kalau yang
robot trading yang ujung-ujungnya pasti scam, ada 2 ciri-ciri yang katanya memberikan fix profit sama satunya tuh apa namanya, ya udah itu aja mungkin dari saya kan. ATG di sini memberikan fix profit itu 0,3 sampai 3% ya kalau nggak salah tuh fix profitnya. Kalau kita naruh uang 1M kan sepertinya kan, kalau 1% untuk hari kan sebulan udah berapa gitu, dari uang kemana lagi kan kalau gitu, pasti ujung-ujung scam gitu maksudnya. Jadi mendingan di hold aja gitu, jangan masuk ke ini, jangan collab sama itu, sama ATG kunci. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Silakan lanjut. Malam, Ko Jules dan Om Joko, izin untuk menyampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kunci ini bisa dibilang adalah hidden games dan juga kita masih mau growth. Apa nggak sayang, takutnya kan stigma masyarakat tentang robot trading ini kebanyakan sudah jelek atau sudah timpang. Saya paham sebelum ini disebarkan ke publik itu pun sudah dipikirkan oleh perusahaan. Cuman saya pribadi sebagai pecinta kunci merasa bahwa keputusan ini sepertinya merugikannya di mana, karena sayang aja gitu dengan utilitas kunci segudang saat nanti sudah taken kontrak atau sudah ACC dengan robot trader ini, sewaktu-waktu robot tradernya scam, nanti nama kunci yang jelek, nggak baik juga untuk ekosistem jadinya. Itu sih Kojul dan Om Joko, terima kasih. Ya, makasih banyak masukannya. Sekali lagi saya sampaikan, kita di sini makanya membuka discussion untuk mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman keluarga semuanya. Kita belum ambil keputusan. Terima kasih. Selamat malam, Om Joko dan Om Julius mau ngomong dikit. malam. Ini malam. Jadi kalau misalnya kunci ini holder awal juga. Jadi kalau mau lihat ini ya, kalau mereka kan ada broker Lego Market sama bridge-nya RPG Limited. Nah itu mereka sama-sama, kalau ya bisa dicari websitenya mereka itu, mereka pakai alamat address yang sama, semua sama, websitenya itu seolah-olah mereka bukan sebuah broker. Istilahnya mereka buat website, kalau dilihat itu domainnya sama, servernya sama, alamat tempat mereka membuat itu sama, dan istilahnya apa ya, kalau dicari alamat itu alamat banyak broker-broker scam. Jadi kayak kalau dilihat data dari brokernya mereka sendiri juga ya seperti itulah. Mungkin itu aja ya Om Julius. Selamat malam Om Joko sama Pak Julius, izin berbicara. Silakan. Ya, jadi gini kok, saya juga pribadi, saya juga holder kunci dari masih price di harga 2000 waktu itu ya, masih awal-awal juga sih. Nah, saya sebenarnya tidak tahu kalau masalah untuk bakal ada kolaborasi dengan robot trading ATG ya. Namun di sini saya memberikan pengalaman pribadi saya. Saya di sini udah trading forex itu dari tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, dan saya juga punya EA robot pribadi, dan benar tadi ada yang bicara kalau misalkan suatu manajemen robot itu bisa membuktikan file EA dia sendiri yang mana bisa ditaruh ke broker lain, ya itu bisa dikatakan dia benar-benar trading kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah yang seperti itu, lebih bagusnya dari pihak kunci itu langsung koordinasi dengan pihak
si robot tadi gitu. Dan di sini saya ingin menepis omongan bahwa 0,3% fix profit atau berapa persen itu mustahil. Menurut saya itu mungkin saja. Kalau menurut saya pribadi punya IE dan udah berjalan setengah bulan pun 10% itu hal yang sangat mungkin bagi saya ya gitu. Tergantung masing-masing pribadi punya IE gitu dan bagaimana disiplinnya gitu. Nah, kalau masalah yang tadi saya lebih sepakat sama teman-teman dipikirkan lagi. Cuman kalau untuk menjatuhkan seseorang gitu, kita pastikan dulu. Kayak tadi contoh, apakah dia benar-benar punya file IE, dan kedua bisakah diajak kerjasama dengan broker lain kayak gitu. Begitu aja sih kok. Terima kasih. Oke, makasih Mas Nurdin ya. Ayo, ada lagi? Boleh angkat tangan? Oh ya Om, mau tanya dulu. Silakan. ATG tadi kan utilitas kunci ke ATG tadi yang saya tangkap tadi bisa digunakan sebagai withdrawal gitu ya. Apakah cuman itu atau ada yang lain? Atau mungkin ATG bikin token gitu di blockchainnya kunci, atau gimana, ada yang lain nggak kira-kira? Kalau untuk itu masih long term development ya. Memang kita ada tujuan untuk kita bisa menjadi DeFi nantinya ke depannya, tapi masih panjang lah. Sehingga nanti bisa mereka di under blockchainnya kita untuk menjadi stablecoin, tapi itu kan masih long term discussion ya. Sekarang ini saya masih mempertimbangkan juga karena masukan banyak dari teman-teman tadi, ada positif dan negatif. Balik lagi ini open discussion yang seperti katakan Joko. Intinya discussion malam ini saya mau yang terbaik untuk kunci. Terima kasih. Jadi gini, dikit aja bentar. Kalau misalkan sekarang utilitasnya hanya sekedar withdrawal sih, enggak sih, saya enggak. Tapi kalau misalkan Om ingin lebih tahu lebih lengkap gitu kan dari forex, yang daripada kita ini cuman pemain gitu kan, mungkin bisalah hubungin yang benar-benar kayak Traders Family gitu, Tito Hayudanda itu. Dia juga untuk memberikan penilaian tentang scam atau enggak itu lebih expert lah. Itu sih Om, menurut saya. Kasih. Ya, makasih masukannya. Lanjut. Ya, silakan Mas. Halo, malam, izin. Saya sih sebenarnya nggak setuju juga kalau pendapat pribadi dengan yang tadi dibicarakan. Cuman maksudnya kita tetap menghargai keputusan DEF apapun itu. Cuman yang kalau saya boleh saran sih, saya mau pertanyain, maksudnya supaya nggak menjadi bola liar, keputusan dari DEF itu pasti akan segera diumumkan kan ya, supaya nggak jadi bola liar aja gitu sih, paling itu aja. Thank you. Halo. Malam Pak Juni. Ya, satu-satu ya, satu-satu. Malam ya. Siapa dulu nih? Halo Rio Pak. Mas Darto dulu boleh, baru Mas Rio. Oke, makasih Om. Saya dari member ATG karena tadi mungkin belum ada ya dari member ATG yang kasih info. Jadi biar berimbang ya Om ya infonya. Tadi Ko Julius sudah ngomong bahwa Ko Julius sudah ada due diligence,
dari tim legalnya kepada ATG. Saya juga nggak akan die hard lah. Silakan timnya Kunci punya pandangan sendiri-sendiri, punya keputusan sendiri-sendiri. Betul, boleh dalami lagi bagaimana industri forex. Coach Julius nggak serta-merta broker yang tadi disampaikan bahwa dipakai ataupun RBG Limitednya itu juga menggunakan web yang sama. Kita tahu juga kemarin 2 hari yang lalu broker-broker lokal juga ternyata bermasalah kok. Gitu. Jadi nggak bisa ditarik satu benang merah bahwa broker luar itu mempunyai atau ilegal secara general. Mungkin